Kalian ingin tahu gimana sih caranya membaca laporan kinerja sebuah reksadana? Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu ya, video ini nih harus kalian tonton. Video kali ini tentang bagaimana sih cara membaca laporan kinerja sebuah reksadana. Tonton ya. Ya guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. Seperti biasa guys, seperti biasa nih di hari Kamis ya. Sekarang udah hari Kamis lagi nih. Seperti biasa di hari Kamis kita akan belajar lagi tentang reksadana ya. Tentang reksadana setiap hari Kamis tentunya. So, jangan kemana-mana ya, dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian semua tentunya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. Jangan kemana-mana, stay tune. Oke guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa, Tia lagi menyapa sebelum kita mulai lagi belajar tentang reksadana ya. Buat kalian yang baru datang ke Tia Channel, untuk kalian lebih tahu ya, kalau di Tia Channel ini setiap hari Selasa dan setiap hari Kamis itu ada program edukasi. Jadi kita ada program edukasi belajar saham setiap hari Selasa dan edukasi belajar reksadana setiap hari Kamis, hari Kamis. Dan kemudian juga ada informasi-informasi lainnya, karena Tia Channel ini merupakan channel informasi dan edukasi. Jadi ada informasinya, ada edukasinya. Informasinya dapat berupa informasi-informasi di sekitar kita ya. Dapat berupa informasi hobi, informasi kuliner, informasi motivasi, dan informasi lain-lainnya. Informasi jalan-jalan kadang ya, itu setiap akhir minggu biasanya ya. Pokoknya jadi di Tia Channel ini ada program utamanya itu ada program edukasi setiap hari Selasa, yaitu program belajar saham, dan program edukasi setiap hari Kamis belajar reksadana, dan sisanya tentang informasi-informasi ya, informasi lainnya, informasi bisnis, hobi, kuliner, dan lain-lain. Buat kalian yang baru datang ke Tia Channel tentunya ya, kalian bisa subscribe ya, subscribe ya, bukan subscribe juga boleh lah, nggak apa-apa. Kalian bisa subscribe atau subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng di sebelah kanannya, jadi kalian bisa tahu lah apa Tia Channel ngapain aja. Jadi ada info terbaru, program-program terbaru juga buat kalian yang sudah subscribe dan sudah menyalakan loncengnya. Terima kasih, tetap setia dengan Tia Channel supaya Tia Channel ini bisa terus bertahan, bisa terus berkembang tentunya ya, dengan informasi-informasi dan edukasi lainnya betul bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, kita akan mulai aja pembelajaran kita pada hari ini tentunya tentang reksadana. Oke guys, kita langsung saja ya pembelajaran kali ini tentang bagaimana sih cara membaca laporan kinerja sebuah reksadana atau yang kita kenal dengan fund fact sheet ya. Hati-hati ya, jangan keseleo ngomongnya fund fact sheet ya. Bisnis reksadana adalah bisnis kepercayaan. Dalam membangun kepercayaan, selain layanan yang prima dalam penjelasan yang komprehensif, tentunya laporan akan bagaimana kinerja sebuah reksadana itu sangat berperan penting tentunya ya. Nah, laporan yang memuat informasi pengelolaan dana disebut fund fact sheet yang tadi, atau kita kenal dengan FFS, itu singkatan aja biar nggak salah sebut gitu ya. Nah, sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam prospektus gitu ya, manajer investasi itu wajib menerbitkan si FFS ini setiap per bulannya. Jadi wajib si para investor reksadana ini mengetahuinya. Oke, jadi seperti yang telah dijelaskan tadi, kalau si FFS ini fund fact sheet ini atau laporan kinerja itu kadang tergantung kepada manajer investasinya ya. Ada yang dilaporkan via email per bulannya, atau ada juga yang tidak dilaporkan karena saking banyaknya investor sekarang, investor reksadana. Jadi mereka kadang simpannya di situsnya atau di aplikasinya. Ada beberapa istilah yang kalian harus tahu sebelum kalian membaca laporan kinerja dari sebuah reksadana, atau yang kita kenal tadi ya, laporan pengelolaan dana gitu ya. Nah, beberapa istilah ini ada diantaranya adalah tadi yang FFS tadi, singkatan dari fund fact sheet tadi ya, yang harus kalian tahu tentunya ya.
Fun fact sheet atau FFS atau informasi keuangan dana. Informasi keuangan dana merupakan laporan berisi informasi kinerja, dana kelolaan, dan portofolio produk reksadana di bawah naungan suatu manajer investasi ya. Kemudian kalian juga harus mengenal yang namanya ada NAB atau nilai aktiva bersih. Itu nilai aktiva bersih itu dapat kita lihat juga di kinerja di FFS tadi ya. NAB merupakan nilai atau harga bersih suatu unit penyertaan reksadana di hari itu. Setiap harinya harga ini akan berubah sesuai dengan jual atau beli reksadana oleh investor, harga pasar, dan perubahan dana kelolaan. Kemudian guys, ada dua lagi istilah yang harus kalian tahu, tentu itu tentang bank penampung maupun bank kustodian. Bank penampung adalah bank yang digunakan bank kustodian untuk mengirimkan dana hasil penjualan ke rekening kamu. Kamu akan dikenakan biaya transfer oleh pihak bank jika rekening bank kamu berbeda dengan bank penampung. Sedangkan untuk bank kustodian adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan ataupun perorangan. Bank kustodian dalam investasi reksadana bertugas untuk menyimpan, mengawasi, dan mengamankan uangmu. Nah, itu tadi sekilas tentang bank kustodian dan bank penampung ya. Oke guys, kalau misalkan kalian mau tahu, pengen lihat bentuknya gimana sih si laporan pengelolaan dana atau laporan kinerja atau FRS tadi atau konveksi tadi, ini ada contohnya di layar kalian bisa lihat ya. Kita ambil dari aplikasi Bibit ya. Ini kita bahas tentang Sukor Invest Equity Fund ya. Coba kita gedein ya biar lebih jelas ya. Oke guys, kalau misalkan kalian lihat dia di layar monitor kalian atau di layar HP kalian ya, ini adalah merupakan laporan kinerja bulanan dari Sukor Invest Equity Fund yang Tia Channel ambil per bulannya ya. Ini per bulan per Januari, ini per 29 Januari 2021. Dimana Tia Channel ambil ini dari aplikasi Bibit. Jadi kalau misalkan kalian emang punya aplikasi Bibit guys, kalian bisa langsung aja klik Sukor Invest Equity Fund-nya, diklik. Kemudian nanti ada pilihannya, biasanya paling bawah itu ada download tentang fun fact sheet-nya ya, FFS-nya ya. Nah, di sini kita lihat aja langsung ya. Di sini di si laporan kinerja bulanan itu atau di FFS ini ada profil tentang Sukor Invest Asset Management. Kalian bisa lihat di situ kalau Sukor Asset Management ini berdiri sejak tahun 1997 gitu ya. Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari Bapepam dan LK nomor Cap 01/MI/1999 pertanggal 1 Juni 1999. Jadi ini ada tentang profilnya ya guys ya, profil tentang si Sukor ini. Jadi cuman ini FFS ini laporan kinerja bulan ini kebetulan Tia Channel ambil yang Sukor Invest aja ya. Jadi ini sebagai contoh aja ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada profilnya tentang si Sukor Invest ini. Dan ini dikasih tahu di situ bahwa perusahaan bertumbuh pesat. Kemudian per Januari 2021 Sukor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari 20,36 triliun ya. Jadi ini cukup besar sekali dana pengelolaan dari si Sukor Invest ini ya. Seperti yang kalian ketahui guys, kalau sebuah reksadana, kadang kan kalian pernah tahu ya, reksadana itu ada yang sampai di suspend ya, sampai dibubarkan oleh OJK. Itu karena apa? Karena biasanya si OJK ini kan melihat kinerja dari si reksadana ini ya, dari sebuah reksadana ini. Sebuah reksadana itu harus memiliki kinerjanya, dana kelolaannya itu minimal itu 20 miliar gitu ya, berturut-turut selama 90 hari. Jadi kalau misalkan selama 90 hari guys, ternyata si reksadana ini dana pengelolaannya itu, dana yang dikelola oleh sebuah reksadana itu dia kurang dari 20 miliar berturut-turut selama 90 hari, maka dengan berat hati si reksadana tersebut akan dibubarkan oleh OJK gitu ya. Nah, semakin besar dana pengelolaan yang dikelolakan oleh si reksadana ini guys, maka semakin kuatlah atau semakin banyaklah investor yang ada di dalam suatu investasi reksadana ini. Jadi semakin besar ya semakin bagus ya guys ya. Seperti Sukor Invest Asset Management ini, dia dana kelolaannya lebih dari 20,36 triliun. Nah, kemudian di sini kalian juga bisa lihat guys, ada tujuan investasinya, di mana Sukor Invest Equity Fund bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat keuntungan dalam jangka panjang
dengan melakukan investasi minimum 80% pada efek ekuitas dan minimum 60% dari keseluruhan efek ekuitas tersebut diinvestasikan pada saham-saham RQ45. Jadi Sukor Invest Equity Fund ini adalah contoh reksadana saham guys ya. Jadi ini channel ambil contohnya reksadana saham ya. Kemudian di situ ada kebijakan investasi di mana kalian bisa lihat tuh ada efek ekuitasnya 80-100%, investasi pasar uangnya 20%. Jadi alokasi portofolio reksadananya ada 99,5% itu kepada ekuitas. Jadi karena ini dikarenakan ini si sekuritas Sukor Invest, maksudnya Sukor Invest Equity Fund ini merupakan reksadana saham guys. Jadi 99,5% ini dia dialokasikan ke pasar saham guys. Sisanya yang 0,5% itu ada di pasar uang. Nah, di sini juga kalian bisa lihat guys, alokasi efek terbesarnya di mana saja, yaitu ada di Astra Internasional, ada di Bank Negara Indonesia, ada Bank Tabungan Negara, kemudian ada di perusahaan gas negara ya, kemudian dan di Telekomunikasi Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian sudah beli reksadana saham ini, Sukor Invest Equity Fund ini, kalian sekarang tahu dialokasikannya kemana aja gitu ya. Sorry, ini ada bunyi-bunyi guys, bentar ya. Oke, tadi itu bunyi lucu aja ya. Nah kemudian kita bisa lihat lagi di sini, kalau kalian lihat di sebelah kirinya, di situ ada total nilai aktiva bersih, nilai total aktiva bersih atau yang kita tadi pernah bahas guys ya tentang NAB. Di situ ada 2,6 triliun. Minimum investasi awal ada 100.000. Jadi dengan uang 100.000 kalian sudah bisa membeli reksadana si SEF ini ya, atau Sukor Invest Equity Fund ini ya, dimana jumlah unit yang ditawarkan adalah 10 triliun ini ya, 10 triliun 10 M ini ya, 10 M, sorry 10 M unit ya. Nah kemudian kita lihat lagi guys ke halaman berikutnya. Di situ kalian juga bisa lihat kinerjanya tahun per tahunnya ya. Di situ kita lihat yang paling atas itu ada YTD. YTD itu namanya year to date ya, year to date. Kalau misalkan buat kalian guys yang belum tahu apa sih itu year to date, apa sih perhitungannya, bagaimana perhitungannya, year to date itu artinya itu perhitungan kinerja sebuah reksadana atau pengolahan dananya terhitung dari akhir tahun sampai tanggal ini ya, sampai per hari ini. Nah itu disebut dengan year to date ya. Di sini kita bisa lihat, kalau lihat Sukor ini perbandingannya itu antara Sukor Invest Equity Fund si SEF itu kalian bisa lihat paling atas ya, kemudian dibandingkan dengan tolak ukur IHSG. Jadi kalau kita bisa lihat year to date itu si SEF-nya itu, si Sukor Invest-nya itu minus 4,16%, sedangkan si tolak ukur IHSG-nya minus 195%. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat jangka panjangnya guys, sejak peluncuran atau 5 tahun ke belakang, si Sukor Invest Equity Fund ini dia kinerjanya 112,45%, sedangkan IHSG 27,02% ya guys. Jadi lebih besar di si kinerja reksadananya dibandingkan dengan IHSG-nya nih. Saya perbesar ya guys. Kita perbesar si kurvanya ini, si grafiknya maksudnya. Nah, kalian bisa lihat di sini guys. Untuk grafik atau chart yang berwarna biru tua itu adalah milik dari Sukor Invest Equity Fund, sedangkan untuk yang biru muda lah milik dari IHSG. Kalian bisa dilihat di sini kinerjanya, kalau si Sukor Invest Equity Fund ini dia kinerjanya jauh di atas IHSG, jadi bisa mengalahkan kinerjanya IHSG guys ya. Jadi ini benar-benar bagus sekali kalau kita lihat seperti ini. Jadi bolehlah, ini reksadana ini bagus banget ya. Kita balikkan tadi. Jadi mantap sekali ya kalau kita lihat dari kinerjanya secara jangka panjangnya ya. Kemudian di sini juga kalau kalian kita lihat lagi nih ya, yang sebelah kiri. Di sini juga ada informasi tentang resiko. Nah, jadi nggak hanya tentang kinerjanya saja guys, tapi juga tentang resikonya juga ada. Selain dari penghargaan yang mereka dapat, juga di sini ada resiko reksadana. Di sini dituliskan bahwa resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal, resiko perubahan peraturan oleh regulator, dan resiko likuiditas. Jadi di sini kalian sudah tahu ya, kalau misalkan kalian membeli sebuah reksadana guys, ada juga resiko-resiko yang kalian harus pahami. Jadi
Kalau misalkan kan namanya investasi itu nggak selalu untung, tapi tidak juga selalu rugi. Makanya disclaimer on ya guys ya, kalian harus pintar-pintar memilih sebuah reksadana yang baik. Nah di sini juga ada dijelaskan tentang resikonya, jadi kalian harus pahami tentang resiko tersebut. Dan terakhir guys, kita lihat yang paling bawah. Di situ ada profil bank kustodian. Nah, kustodian tadi ya, kita udah bahas tentang bank kustodian itu, di mana uang yang kita tabungkan itu guys disimpan di bank kustodian. Jadi tidak disimpan di si Sukor Invest di Sukornya gitu ya, di Sukor manajemennya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli sebuah reksadana seperti Sukor Invest ini, tidak disimpan di Sukor sekuritasnya, tapi disimpan di bank kustodian, di mana kalian bisa dilihat situ guys bahwa bank kustodian dari Sukor Invest ini adalah PT Bank HSBC ya. Nah tadi kan tahu kan antaranya bank kustodian dan bank penampung guys ya. Kalau bank penampung itu dia hanya menampung sementara dari rekening kalian menuju ke rekening bank kustodian ini ya. Jadi kalau misalkan untuk Sukor Invest ini bank penampungnya adalah BCA. Jadi buat kalian yang punya rekening BCA, kalian tidak akan kena cas kalau sama-sama BCA. Tapi kalau misalkan bank kalian berbeda, tentunya akan kena biaya transfer dan uang kalian akan disimpan di bank HSBC ini. Oke guys, itulah tadi sekilas tentang gimana sih cara kita membaca sebuah laporan kinerja pengelolaan dana atau kinerja dari sebuah reksadana yang kita kenal dengan Fund Fact Sheet atau FFS tadi ya. Nah itu biasanya yang tadi sudah channel bilang kan, yang sudah saya kasih tahu bahwa sebetulnya tergantung manajer investasinya. Kadang dia memberikan si FFS ini, laporan bulanan ini, ke email ke setiap investor, juga dengan laporan keuangan atau laporan transaksi tentunya ya. Atau ada juga kalian bisa cari di situsnya, salah satunya kalau misalkan kalian punya aplikasi-aplikasi seperti Bibit, seperti Ajaib, Bareksa, kalian bisa coba lihat di situ ya. Di situ juga jelas ada laporannya ya. Jadi kalian bisa download dan kalian bisa baca di situ gimana sih kinerja reksadana yang kalian beli, apakah semakin membaik atau semakin memburuk gitu. Jadi sini tergantung kepada kalian, pintar-pintar saja kalian memilih reksadana yang baik tentunya. Guys, rupanya cukup sekian saja pembahasan kita tentang reksadana, pembagian kita tentang reksadana di hari Kamis ini. Buat kalian yang belum subscribe guys, subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, untuk perkembangan channel ini, agar channel ini bisa terus berkembang, bisa terus bertahan, dan bisa memberikan informasi-informasi yang terbaik dan juga edukasi tentunya buat kalian semua, untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan menambah inspirasi kalian dalam berinvestasi. Juga tidak lupa nantikan juga program-program lain yang akan Tia kasih di Tia Channel ya. Banyak sekali program-program yang ingin Tia berikan buat kalian semua, pada Tia lovers tentunya ya, di channel ini. Nah jadi jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat membantu kalian semua tentunya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share, nyalakan lonceng di sebelah kanannya, dan juga agar kalian dapat informasi-informasi terupdate dari Tia Channel tentunya. Oke, terima kasih guys buat kalian, terima kasih buat penonton ya. Mudah-mudahan kalian menjadi semangat dan berinvestasi. Dan nantikan video Tia Channel berikutnya ya. Jangan lupa ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye bye.